Kalau kita bicara tentang standar demokrasi di Asia Tenggara, ini merupakan suatu hal yang agak rumit karena tidak ada standar baku untuk demokrasi di Asia Tenggara. Di semua negara yang ada di dunia ini, standar demokrasinya pun juga tidak baku. Sehingga dengan demikian, setiap demokrasi yang berlaku terimplementasi di tiap-tiap negara, dia pasti akan berkaitan dengan kultur masyarakat setempat, dengan budaya, dengan kepercayaan, dengan ideologi, dan sebagainya. Walaupun tidak ada standar yang baku, tetapi kalau kita bicara demokrasi, itu ada nilai universal yang berlaku di setiap negara yang menamakan dirinya negara demokrasi. Apa itu nilai yang baku? Nilai yang baku itu misalnya adalah bahwa kekuasaan itu harus dibatasi secara periodik. Siapa yang memerintah itu pasti akan dibatasi oleh term waktu tertentu. Jadi tidak bisa selama hidupnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nilai yang ada di dalam demokrasi secara universal itu adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, penghormatan terhadap keadilan. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak hidup orang banyak. Dan oleh karena itu, nilai-nilai ini harus terimplementasikan di dalam setiap negara yang menamakan dirinya demokrasi dengan memakai ideologi demokrasi itu. Hanya implementasinya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Intinya adalah apa itu nilai baku, nilai universal dari demokrasi itu adalah penghormatan terhadap hak hidup, hak berpikir, hak berbicara, hak berekspresi dari setiap negara yang mengaku dirinya memakai sistem demokrasi. Jadi kalau kita bicara demokrasi, standar demokrasi di dalam suatu negara dan kaitannya dengan decision making atau pengambilan keputusan, maka di situ apa yang harus terlihat? Yang harus terlihat itu adalah bagaimana nilai demokrasi yang universal itu, nilai-nilai baku itu bisa diakomodir di dalam suatu keputusan. Kalau tadi kita melihat bahwa inti dari nilai demokrasi itu adalah membuka kesempatan terhadap setiap anggota individu masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, berarti di situ ada penghormatan terhadap ekspresi tiap-tiap orang, tiap-tiap kelompok berekspresi, menyatakan pendapat, dan seterusnya. Kaitannya dengan decision making, maka kelompok-kelompok masyarakat ini, bisa itu partai politik, bisa itu organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, katakanlah itu stakeholder di dalam suatu negara, dalam membuat kebijakan itu adalah bagaimana formulasi yang terjadi di dalam pembuatan keputusan itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari masyarakat atau katakanlah stakeholder itu, baik itu partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, keputusan yang diambil itu menjadi keputusan bersama, walaupun yang memutuskan itu adalah pemerintah. Ya. Tetapi apa yang ada di dalam kandungan keputusan itu merupakan dibuat secara bersama-sama. Itu adalah ciri dari suatu negara yang memakai sistem demokrasi dalam rangka membuat suatu keputusan. Kaitannya dengan keputusan luar negeri atau foreign policy itu pun juga sama. Dalam arti setiap policy yang dibikin oleh suatu negara
ditujukan ke negara lain, pasti di situ harus juga melibatkan unsur-unsur stakeholder di dalam masyarakat tersebut. Dan itu yang menjadi ciri khas dari suatu pemerintahan atau negara yang memakai sistem demokrasi. Baik itu decision making di dalam negeri maupun decision making untuk foreign policy itu dibuat secara bersama-sama mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama dan hasilnya nanti kalau itu mempunyai impact tertentu dipikul secara bersama-sama dan dinikmati secara bersama-sama pula. Baik, kalau kita bicara mengenai bagaimana progres kemajuan demokrasi di Asia Tenggara, memang di tiap-tiap negara mempunyai eksperimen sendiri-sendiri tentang demokrasi itu, sehingga progresnya pun antara satu negara dengan negara lain itu bisa berbeda-beda. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang terjadi di Asia Tenggara ini. Kalau menurut saya, perjalanan demokrasi di Asia Tenggara ini sudah setahap demi setahap itu membaik. Artinya apa? Artinya seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap di dalam demokrasi itu pasti ada pembatasan kekuasaan. Nah, kalau kita lihat di negara-negara Asia Tenggara itu sudah mulai diatur mengenai periodisasi dari kekuasaan. Misalnya kita bisa melihat contoh mengenai di Indonesia, itu sudah mulai 98 atau katakanlah itu ketika kita memasuki era reformasi, itu sudah jelas ada suatu term tertentu yang firm yang selalu terjadi di situ ada perubahan-perubahan mengenai kekuasaan. Di Indonesia mulai terjadi 98. Di Filipina pun juga sudah saya melihat sudah juga periodisasi ini sudah mulai dilakukan. Ketika Marcos itu tumbang, maka periodisasi dari sistem pemerintahan dan itu merupakan suatu nilai baku dari demokrasi sudah berlangsung. Demikian juga kita melihat di Myanmar. Memang baru saja Myanmar itu sudah masuk pada sistem demokrasi ketika junta militer itu kemudian sudah mengakhiri masa hidupnya di Myanmar. Dan kemudian juga di Malaysia dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini ada progres yang cukup signifikan walaupun lambat, tetapi kemajuan itu ada untuk negara-negara di Asia Tenggara. Dan sistem yang dibangun ini, demokrasi yang dengan pembatasan kekuasaan ini ternyata juga mempunyai dampak positif dari maraknya kehidupan politik, hak-hak kebebasan dari masyarakat yang ada di Asia Tenggara. Dan itu saya melihat sedang berproses sekarang ini di wilayah ASEAN atau di wilayah Asia Tenggara ini. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ini memang suatu kejadian unpredictable dan dampaknya sangat masif di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Juga dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini juga tidak hanya pada persoalan kesehatan, tetapi juga pada persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan budaya, dan seterusnya. Kalau kita lihat bagaimana penanganan COVID-19 ini untuk masing-masing di negara-negara Asia Tenggara itu memang berbeda-beda. Kebetulan negara-negara yang memakai sistem otoritarian itu lebih berhasil daripada negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ini menjadi suatu hipotesa, apakah sistem otoritarian ini lebih baik dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ini masih hipotesa. Mungkin juga hipotesa ini juga bisa kita kembangkan lagi.
ternyata negara-negara yang dipimpin oleh kaum perempuan itu lebih berhasil menanggulangi pandemik COVID-19 ini. Hipotesa lagi, oleh karena itu bisa disimpulkan, betulkah negara-negara yang dipimpin oleh kaum perempuan lebih berhasil daripada negara-negara yang dipimpin kaum pria dalam penanggulangan COVID? Saya kira ini memerlukan suatu telaah yang lebih mendalam, dan barangkali itu ada korelasinya, barangkali itu merupakan suatu kebetulan dan seterusnya. Tapi poin saya adalah setiap negara itu mempunyai suatu apa yang disebut dengan modal sosial untuk menanggulangi COVID ini. Kalau kita bicara modal sosial, berarti itu kita bicara kultur. Jadi sebetulnya negara-negara yang otoritarian, apakah itu pasti berhasil? Belum tentu juga. Keberhasilan itu ditentukan oleh disiplin dari masyarakat yang ada di negara tersebut. Dan disiplin itu dikembangkan dari budaya. Dan dari budaya itulah sebetulnya yang menjadi modal sosial untuk penanggulangan COVID-19. Sebetulnya memang masih hipotesa korelasi antara negara yang menerapkan demokrasi maupun yang non-demokrasi dalam kaitannya dengan penanggulangan pandemik COVID-19 ini lebih berhasil atau lebih gagal. Dan itu saya kira perlu telaah yang lebih mendalam lagi. Saya Dr. Ignatius Agung Setiawan dari Universitas 11 Maret untuk Hubungan Internasional Indonesia.